ستراه طيرا بالعزيمة جاء الصواد تاج السماء جلالا فأزيد. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah amma ba'd. Wa inna ta'allum wa ta'lim wa tadhakkur wa tadhkir wa naf'a wa intiba' wa ikan musliman wal hadza al tamasuk. Kita bilang salat Rasulullah wa du'a ila al-hamdulillah ta'ala al-khair. Ibti ma'awajina mawqati qurbi wa qawlihi subhanahu wa ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala nabi wa masyarakat safiyan hadiya wa hafiyan ghani. Allahumma nas'aluka fahma nabiyyin hibdal mursalin wa ilhamal malaikati muqarrabin rahimin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Bismillahirrahmanirrahim. Menyambung pelajaran kita dari kitab Fatawa Tahammul Mar'ah, fatwa-fatwa yang berhubungan khusus dengan perempuan, yang laki-laki dan perempuan perlu tahu. Yang kitab ini disusun oleh Sayyid Abdullah ibn Mahmud al-Haddad. Tentang fatwa yang berikutnya, fatwa tentang hukmu wad'i al-asbaghi 'ala al-adhafir. Hukum memakai warna-warnaan di kuku. Pewarna di kuku, abang, kuning, hijau, warna mengkilat, itu apa? Kotek kah bahasanya? Ada kotek, ada henna. Nah ini kotek. Sin soal. Al-ali awlan aw lawnun akhar yaquluna tarhuhu fil asabi'i haram illa fi zaman al-'adati asy-syar'iyyah min ajli al-wudu' wa hal yasihu an yuda'a ala tuhrin fayakunu jaizan. Jarnya soal perhiasan kuku, aksesoris kuku, atau pewarna kuku itu ujar orang-orang, ini yang bertakun kepada ujar orang, waalaikumsalam, memakai pewarna kuku itu haram. Jadi yang bertakun bertanya, wujudkah ya memakai pewarna kuku itu haram kecuali di waktu haid saja jadinya, karena wudu jaga sah. Dan wujudkah ya kalau memakai kotek atau pewarna kuku di waktu sudah wudu itu boleh. Jadi wudu dulu hanya memakai kotek dan boleh kan itu? Nah, apa jawabnya? Jawabnya innal adi wa misluhu kullu
kullu sabghin lahu jirmun yabqa wa la yazulu bil ghusli fa innahu yamna'u sihhatal wudu. Jadi dari sini semua bentuk hiasan kuku dan semua pewarna yang ada bendanya di kuku, bandak yang masih tetap di kuku dan kadang hilang bila dibasuh. Nah, itu mencegah wudu, mencegah sampainya banyu ke kuku. Jadi mencegah kesahan wudu. Pada sah artinya wudu pakai itu. Nya ada henna, ada kotek. Oh, jawabannya kotek nang. Jadi kalau henna itu meninggalkan warna mah. Jadi sudah berhenna, karena dihapus kalau anunya tuh, nang daunnya tuh atau bubuknya tuh atau apa, nang desain pewarnanya tuh. Karena tinggal warnanya lagi. Jirmunnya, bendanya kada ada lagi. Seandainya ditarik kuku ini kada ada bendanya. Tinggal warnanya mah itu henna. Nah, amun kotek itu ada bendanya, tarik pakai silet ada bendanya. Nah, itu nang ada bendanya itu menghalangi sampainya banyu ke banyu wudu ke kuku, itu nang kada sah, kada boleh. Sama kayak pulpen tuh, nah tinta pulpen tuh, nah bilangnya tintanya masih ada, nah itu mah menghalangi apa banyu sampai ke wudu. Tapi bila tintanya sudah dihilangi, sama sudah disabuni, tinggal warnanya lagi biru atau hijau atau hirang atau habang, tinggal warnanya jadi dikaret ada lagi bendanya, cuma tinggal warnanya lagi, itu saja. Lain hanya tertumpah, ada masih pulpennya karet, masih ada di kuku atau masih ada bendanya, nah itu menghalangi wudu. Jadi kita juga henna sama kayak pulpen dari itu kena kulit. Henna boleh, tapi monkotek itu menghalangi banyu ke kulit atau ke kuku. Wala yajuzu lil muslimati illa idza kanat tuziluhu inda kulli wudu. Boleh perempuan apa kotek tadi. Tapi setiap berwudu dihilangi. Ngalih kalau. Jadi bilanya kada kayak itu kalau boleh. Kada boleh bagi seorang perempuan memakai kotek atau pewarna kuku yang lain yang ada bendanya menempel disambut dibasuh pada hilang, itu kada boleh. Kecuali hendak sembahyang setiap kali wudu dipacul mengalih diri. Wala yanfa'uha an tada'ahu ala wudu, sekalipun ingin meletakkan mengolah itu memakai kotek tadi itu pas wudu. Jadi wudu dulu hanya memakai kotek di kuku, kotek yang ada bendanya dari itu, hanya harus sembahyang sahaja. Sembahyangnya di wudu tadi batal, yang bah itu paksa dicabut pulang. Pikirannya kalau nang kayak masalah jabiroh, masalah apa nih, korban ada memang bilanya dipakai waktu wudu. Nah, di waktu dipakai nih sebelum memakai wudu dulu, nah hanya diperbani. Makanya yang baru perban batal itu disapu lagi, sembahyang tetap sah, sembahyangnya tetap sah. Ini lain masalah jabiroh, bukan masalah korban, ini masalah kotek. Jadi kotek tetap kada sah, kada boleh. Karena sesungguhnya pewarna kuku tadi, karena perempuan tadi idan taqadat wajib 'alaiha an tuzilahu 'inda al-wudu'i tsani wala budda. Jadi bilanya batal, Jepang tadi memakai pas waktu sudah wudu hanya kotek. Tapi bilanya batal tetap juga harus dipacul, dihilangi, perlu ditarik. Hanya wudu sekira sah. Wa illa kanat salatuha batilatan. Bilanya kada itu sembahyangnya kada sah. Kenapa? Karena wudunya kada sah. Kenapa wudunya kada sah? Karena banyu baru sampai ke kukunya, terhalang kotek tadi. Dan henna boleh. Amma adapun idza kanat ma'al 'adati fala ba'sa bih. Kecuali habinian itu lagi adah tuh lagi haid. Nah, adatnya waktu haid, bakoteknya haid, bakotek silahkan di situ. Li'annaha la salata 'alaiha, karena perempuan yang haid kada wajib sembahyang. Kalau bapak itu anak bakotek
Waktu haid silahkan, tidak apa. Apalagi bila disuruh laki misalnya mau ngasih tangannya, ya laki mau kotek situ gitu. Nah, mau kotek kamu itu nggak apa-apa. Tapi pas waktu haid, memang kada haid kada boleh. فإذا طهرت وجب عليها أن تزيله مع الغسل والوضوء. Nah, apabila binian tadi sudah hampir haid, wajib dihilangi koteknya tadi. Kenapa? Karena pecah mandi loh, mandi wajib, mandi besar, timbah haid dan wudu pada saat bila masih ada koteknya. Jadi semasa haid silahkan pakai kotek atau pewarna kulit atau pakai kuku palsu. Kalau nunggu tempel tuh rencak pakai kuku hantu. Karena rencak orang pengantinan, jadi pengantin rencak ada udah dipasangi orang kuku berpasang gitu, bukan asal kukunya cakarakan apa mau itu bagus bagi apa, bagi yang di saat-saat boleh kenapa pengantin misalnya, tapi bilanya buru hati akan ini itunya hilang dipacul sudah, nah kuku palsu itu nah dipacul tapi bekas ada lemnya masih, nah lemnya itu nongol itu, jadi harus benar-benar diperhatikan. ولتعلم المسلمة أن هذه الأسباغ إنما أملت للكافرات اللواتي لا يعرفن ربهن ولا يصلين له ولا دين لهن. Dan ujar sidin nasihat oleh Habib pengarang kitab ini, penyusun ini, ujar sidin, hendaklah seorang muslimah mengetahui, ujar sidin, bahwa pewarna-pewarna kulit itu memang dibikin untuk perempuan yang nonis, perempuan-perempuan bukan muslimah, perempuan-perempuan kafir yang tidak kenal Tuhannya, dan mereka memang kada sembahyang, kada ada agamanya. Jadi untuk mereka sebetulnya itu tuh teman. ولهذا فإن بيعه للمسلمات حيلة شيطانية غربية يهودية من أجل أن تضيع على المسلم فرضها وصلاتها التي هي عماد الدين. Jadi mujazidin menjual kotek, menjual pewarna kulit atau menjual hiasan-hiasan kuku, menghalangi banjir sampai ke kuku, menjual kepada kaum muslimat itu adalah siasat syaitan yang berasal dari Ghorbi, jadi dari barat, dari Yahudi. Untuk apa? Agar sembahyangnya perempuan rusak, agar tersia-sia sembahyang perempuan. Padahal sembahyang imaduddin, jadi tiangnya agama, tiang agama. Bila nyala tiang, apa artinya? Runtuh. Nah, sembahyang itu intinya. Kita masalah apa aja, cukup bujur di sembahyang. Berarti ada sembahyang kan bujur. Bilanya apa? Ada masalah rumah tangga atau masalah finansial, masalah duit atau masalah apa? Coba lihat di sembahyang, pasti ada nalar sempurna. Bilanya sembahyang sempurna, asal alih mencari masalah itu. Sembahyang ada bujur, sembahyang bujur tuh, sembahyang tergawi terus, sembahyangnya bagus saja, rasanya alih mencari masalah. Insyaallah alih. Tapi bilanya ada masalah masih, nah, berarti ada sembahyang mengangkat bujur. Ujar siapa? Ujar Nabi juga. Ujar Nabi apa? Orang yang artinya orang yang sembahyang sembarangan, orang yang sembahyang yang sembarangan itu sembahyangnya seolah-olah seperti kain yang bergumpal naik ke atas, jadi dilemparkan lagi oleh Allah ke muha orang yang sembahyang sembarangan dari sembahyangnya. Dan sembahyang itu berdoa lawan Allah, ya Allah, sebagaimana orang ini menyia-nyiakan aku, sebagaimana orang ini menyia-nyiakan aku, ujar sembahyang berucap berdoa setiap kali dengan Allah, ya Allah, sebagaimana orang ini menyia-nyiakan aku, tolong sia-siakan juga hidup orang itu. Nah, sebaliknya orang yang menggawi sembahyang bujur-bujur, diperhatikan sembahyangnya. Ada keluar waktu melainkan sudah sembahyang. Itu ujar sembahyang, ya Allah, sebagaimana ini menjagaku, tolong jaga orang itu. Nah, kayak hendak ada masalah di rumah, sembahyang mendoakan. Jadi seikong misalnya di rumah ada naga sembahyang atau kada sempurna sembahyangnya, seikong ada itu didoakan kada baik oleh sembahyang, maulah nyaman rumah, udah mau nyaman. Jadi sembahyang imaduddin itu bang pegangan kita satu-satunya.
yang paling kuat. Ayo ibaratnya tutup gawi dosa macam-macam. Ibaratnya jadi sembahyang jangan ditinggalkan. Sembahyang itu tali yang paling kuat antara hamba lawan Tuhannya. Wa alaiha, dan wajib atas perempuan yatarattab najatuha wa alaiha yatarattabu najatuha minan nar, dan atas sembahyang itulah selamatnya perempuan dari api neraka. Lakian biniannya sembahyang padahal tiang agama. Jadi maksud orang-orang kafir menjual perusak ibadahnya perempuan itu untuk merusak ibadah mereka, kayak kotek-kotek warna. Tapi bila dia bisa memakai bagus, pada waktunya boleh. Faltahdhar min dzalika ghaiyatal hadar, maka hendaklah perempuan benar-benar berhati-hati. Berhati-hati artinya apa? Bila hendak memakai itu juga perhatikan kapan waktu boleh, kapan waktu kada boleh tadi. Wa taqtafi bil asbaghil islamiyah, dan hendaklah perempuan dari bila hendak membungasi tangannya, kukunya, hendaklah presiden memakai pewarna Islami seperti misal henna wal ghatar fil yadaini aw bi ru'usil asabi aw bil adhafir. Jadi pakai henna itu sunnah, bagus. Binian boleh memakai henna, bahkan sunnah. Fahada ma nadabahunna ilaihi ar-rasul sallallahu alaihi wasallam wa habbabahu lahunna hatta kariha lil mar'atil muslimati an tabqa yaduha bayda'a tushbihu aydir rajul. Wallahu a'lam. Jadi binian berhenna, membungasi tangannya pakai henna, kukunya atau tangannya, telapak tangannya itu diwarnai, atau ujung-ujung jarinya, ujung jari kalau dihenai, kalau sebijian ujung jari itu nah itu sunnah bagi perempuan, disunahkan oleh Rasulullah SAW. Bahkan Rasul kada suka perempuan itu tangannya sama kayak lakian, polos sama kayak lakian, diwarnai sedikit, dibungasi. Tapi catatannya jangan ditampaikan lawan orang pulang. Bila hendak pakai henna, paksa pakai sapu tangan kemana-mana. Jadi nang boleh melihat laki, ya orang baca pengalih usah hijau orang berhenna aja. Jadi boleh berhenna, bahkan dianjurkan bagi perempuan untuk berhenna, sunnah hukumnya. Apalagi disuruh laki berhenna situ tangan, bungasi kaki. Tapi kalau boleh ditampaikan dengan orang. Ya pacarannya sapu tangan ya kemana-mana. Mengalih pulang. Terus saya buat berhenna mungkin itu. Bila hendak di dalamnya, atau pengantin boleh aja. Tapi pengantin tetap juga kada boleh sampaikan ke orang. Cuma hendak apik tapi terusah pengantin henna, atau bila hendak sapu tangan yang kaos tangan ada, kalau kaos tangan yang sudah ada hennanya. Nah itu ngalih hendak mencari apik bila hendak mencari yang biasa-biasa aja kada apik. Ya gitu bang. Jadi Yesidin bila hendak membungas di tangan si perempuan, pakailah henna pewarna Islami saja, itu boleh. Memang. Saya. Tambah itu hukum hukum salatnya perempuan yang sudah habis darah nifasnya sesudah melahirkan atau sesudah keguguran. Jadi soalnya imra'atun hamilatun langsung artinya jadi seorang perempuan hamil di bulan ketiga atau bulan keempat keguguran. Jadi imbas seminggu keguguran, darah tadi habisan. Ada lagi, apakah perempuan tadi imbas habis darahnya wajib sembahyang, atau perempuan tadi harus begana dulu 40 hari seperti biasanya perempuan nipas kan 40 hari. Kayak apa tuh? Ini semingguannya darahnya. Apakah harus sembahyang imbas seminggu atau begana sampai 40 hari jangan sembahyang? Nah, jawabannya ujar Zidin, sesungguhnya perempuan keguguran atau melahirkan seminggu habis darahnya sudah. Nah, imbas seminggu itu langsung wajib mandi besar. Mandi, dan kedada udzur bagi perempuan untuk meninggalkan sembahyang atau melambatkan sembahyang. Jadi bila habis darah sudah langsung mandi. Kada sarana mahadang, kada harus menunggu 40 hari dahulu seperti kebiasaan
nifas. Sama, karena diriwayatkan oleh imam yang 5, arwahul khamsa wal hakim wa sahahahu an Ummi Salamah. Imam yang 5 Bukhari, Muslim, Abu Dawud, Tirmidzi, Nasa'i, ujar mereka ujar Nabi SAW diriwayatkan dari Ummu Salamah. Jadi Ummu Salamah kana nufassa'u taq'udu ala ahli Rasulullah SAW arba'ina yawman. Jadi perempuan-perempuan yang nifas di zaman Rasulullah SAW mereka bertahan selama 40 hari, ada sembahyang, ada puasa 40 hari. Sama. Tapi hadis itu ditafsirkan oleh hadis lain bahwa Rasulullah SAW muqtata arba'ina yawman illa an tarattuhu qabla dzalik. Perempuan memang bertahan 40 hari itu bila melihat darah terus, tapi bila ada darah lagi, misalnya sebelum 40 hari sudah habis darahnya, nah ampiham sudah bertahan, langsung mandi dan sembahyang. Teman. Jadi maknanya, apabila perempuan tadi sudah suci, sudah habis darahnya sebelum 40 hari, artinya nifas itu kadang menunggu 40 hari. Teman. Memang kebiasaannya 40 hari nifas, kebanyakan dunia di kitab-kitab fikih kebanyakan 40. Tapi bukan berarti harus 40. Seandainya habis darahnya sebelum 40 hari, semingguannya berdarah misalnya atau sehariannya berdarah, imbah itu habis, nah wajib sembahyang. Wajib mandi, imbah itu sembahyang. Ini adalah qaul ulama jami'an yaquluna bih, berpendapat demikian. Artinya apa? Perempuan memang bertahan 40 hari bila ada darah. Bilanya darahnya habis, walaupun sebelum 40 hari sudah mandi dan sembahyang. Nah ini istamarra damu hatta jawazal arba'in fahiya kahukmil mustahadati taghtasilu wa ta'asibu wa tusalli. Jadi darah tadi 40 hari aja nifas itu. Bilanya lebih pada 40 hari masih aja keluar darah. Nah itu hukumnya seperti perempuan yang istihadah, perempuan yang darah penyakit. Istihadah artinya apa? Perempuan itu tetap mandi. Kan 40 hari sudah nih, perempuan bertahan masih keluar darah aja. Sampai 40 hari sudah dihitung di tanggal semalam terakhir melahirkan atau pengguguran tanggal 1 misalnya. Tanggal 1 Desember. Nah, tanggal 10 Januari itu 40 hari kalau sudah. Berarti esoknya sudah sudah wajib mandi sembahyang walaupun darah masih ada. Bilanya darahnya habis ya sudah habis, mandi wajib. Tapi bilanya darahnya masih ada tetap wajib mandi, dan itu pakai pembalut, pakai penutup supaya darahnya kadang keluar. Mbah itu langsung sembahyang. Sama kayak darah istihadah perempuan haid. Haid kan perempuan 15 hari paling banyak. Lebih pada 15 hari masih keluar darah. Nah itu lain darah haid, namanya darah istihadah. Apa? Tetap mandi, imbah mandi kadang masuk waktu basuh dibalut, imbah itu wudu dan sembahyang. Istihadah hukumnya. Wa hadza rawahu at-Tabarani an Abi Umamah wa ra'yu Syafi'i wal jumhur. Ini adalah pendapat Imam Syafi'i dan jumhur ulama. Wal akhdhu bihi fihi ikhtiyatun lil adat. Jadi mengambil pendapat ini, pendapat apa? Bahwa perempuan itu istihadah kebiasaannya adalah 40 hari. Sama. Biasanya 40 hari. Bilanya sebelum 40 hari habis sudah langsung mandi, langsung sembahyang. Atau lebih pada 40 hari. Nah, lebihannya itu lain darah nifas namanya. Darah apa? Darah istihadah. Yang darah istihadah tadi mandi, biasa mandi wajib. Sudah 40 hari mandi wajib, dibalut, imbah itu wudu, hanya sembahyang pas masuk waktu. Teman. Itu ihtiyat, ambil apik bagi kebiasaan nifasnya perempuan. Adapun ujasidin qaulu ba'dihim, pendapat sebagian ulama bahwa nifas itu sampai 60 hari aja. Nifas itu sampai 60 hari, bilanya darahnya sampai 60 hari, 2 bulan nih, laki bertahan. Bini enggak boleh sembahyang. Laki enggak boleh menggawin selama 60 hari, langsung. Nah itu jasidin ra'yun mujarradun anid dalil, pendapat kedua dalilnya. Fala yasihul i'timadu alaihi, maka kadasa memperpegangi pendapat itu. Tapi muqarrar yang ditetapkan di kitab-kitab fikih memang paling banyak waktu nifas itu 60 hari.
Karena paling banyak nifas, paling lawas tuh nifas tuh 2 bulan 60 hari. Jadi selama 2 bulan ini kalau sembahyang, laki kalau boleh menggatuk, kalau boleh berhubungan badan. Tapi kebiasaannya 40 hari itu di fikih, di kitab-kitab fikih. Tapi mendapat Sidin ambil pendapat bahwa nifas itu 40 hari aja biasanya. Lebih pada itu istihadah sudah. Nah, jadi ini dua bab pelajaran kita malam ini tentang perempuan yang nifas aja Sidin bilangnya darahnya habis sudah karena menghadang 40 hari sudah langsung mandi sama 40 hari biasanya. Dua kita biasanya berapa? Itu tergantung biasanya di negara-negara Arab Sidin 40 nih. Dua kita tahu berapa? Berapa semalam buatnya bertahan? Berapa? 40 juga ya? Nah 40 sama aja berarti kayak orang Arab di sini. Sama. Ada satu matanya yang kayak Sayyidah Fatimah. Kenapa Sayyidah Fatimah digarani Fatimah Zahra? Karena sini ada suci terus haidnya ada. Jadi tidak darah haid. Jadi imbah nifas, imbah melahirkan Hasan Hussein, langsung suci lagi, langsung sembahyang lagi sini. Sama suci terus supaya Sidin kalau putus ibadahnya Allah nak memuliakan. Allah suka bertemu dengan Sayyidah Fatimah di dalam ibadahnya. Jadi Allah kada mau memutuskan ibadah Fatimah putri Nabi dengan nifas atau dengan haid. Salah satu karamat Sayyidah Fatimah radhiyallahu anha putri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, tadi bab pertama masalah henna boleh tapi kotek kada boleh. Kira-kira tahuan berataan masalah itu. Ya Allah masalah kotek tadi. Jadi bila ada anak kah atau bini atau sanak atau keluarga berkotek, ini haid kan? Bila haid kenapa? Tapi bila ada haid tangguh. Ini sembahyang ikam meresah, wudunya meresah karena banyak pada sampai pada haid. Wajib kita tahu memadai. Itu dia. Belum keadaan lagi. Sebutin lagi ada. Hukmu raddil mar'ati 'alal ajanib fi hali ghiyabi ikhwaniha. Nah, ya kan? Apa? Aku takon silakan. Apakah masih keluar darah istihadah? Bolehkah berhubungan suami istri? Nah, darah istihadah itu darah penyakit. Namun boleh-bolehan boleh karena bukan darah haid. Kotor juga tetap hadangi waktu sudah bersih kada istihadah lagi. Cuma haram kada lagi haram. Cuma tetap kotor. Nah bahasa kitanya meriget. Untuk istihadah boleh aja. Boleh, cuman tetap bagusnya hadangi ingin bersih dulu dari istihadah baru. Sebab kalau boleh urus tubuh di waktu haid aja, di waktu karena darah penyakit itu. Kalau boleh urus tubuh, tapi di waktu istihadah berapa? Allah a'lam. Pak, ada lagi akhirnya? Kalau haid atau apanya? Hari yang bilang haid ini ada keluar darah lagi. Ada keluar darah lagi. Jadi sehari dua keluar pulang. Selama masih dalam masa haid kan paling lawas 15 hari ya. Jadi sesudah 3 hari tadi, 3 hari kan keluar darah kada kau sembahyang bersih. Nah sembahyang mandi wudu sembahyang. Akhirnya darah lagi keluar, berarti masih bisa 2 hari lagi. Nah, ini berapa jumlahnya? Misalnya nih 3 hari tadi
suci 5 hari. 3 hari darah tadi, kalau ada suci 5 hari. Sembahyang 5 hari ini tadi. Sekali 5 hari keluar pulang darah 2 hari. Berapa jumlah berarti? 3 tambah 5 berapa? 8. 8 tambah 2 masih 10, masih 10. Berarti darah ini masuk di dalam, masih masuk di dalam waktu haid. Masih haid berarti. Lain sudah misalnya 3 hari. Imbah 12 hari suci keluar darah. Nah, berarti 3 tambah 12 suci berapa? Bersih 15. Nah, keluar dari waktu haid. Haid itu 15 hari. Di dalam 15 hari bila masih ada darahnya, daerah haid. Lebih pada 15 hari karena haid meninggalnya. Itu perempuan yang kadada adatnya, kadada kebiasaannya. Namun kebiasaannya ada, nah kebiasaannya diumpati. Kebiasaannya selesai itu seminggu tuh bang, misalnya pas 3 hariannya, 3 hariannya ada apa? 3 hariannya darah. Hari keempat, kelima, keenam kada keluar. Tapi ini yakin kebiasaannya 7, berarti hadanya sampai 7. Ya. Itu bilangnya perempuan yang ada adatnya. Tapi tetap apiknya perempuan wah ini apalagi termakan kimia, bahan-bahan kimia, kadang-kadang karena kau lagi di propaganda adatnya, kebiasaannya bisa juga berubah. Adat biasanya semalam, sebulan beberapa bulan itu 7 hari aja. Pas bulan itu berubah bisa juga. Kada harus pas 7 hari. Jadi gitu. Bilanya darah habis langsung mandi sembahyang. Ada pulang darah jadi dihitung. Bila masih masuk di dalam kurung 15 hari berarti haid masih. Miram sembahyang semalam kada di AC ya. Allah a'lam. Nah, ada lagi. Apa? Kada. Anu hitungannya kada ya. Sembahyang tuh kada asik. Maksudnya berarti sembahyang semalam bersih tadi itu berarti masih dalam keadaan haid, artinya di situ tuh. Nah 5 hari tadi bersih, ketiga hari darah, 5 hari bersih, dikira bersih suci sudah sembahyang aja. Katanya keluar buang darah 2 hari, nah berarti 5 hari itu haid ngerti. Sembahyangnya sudah sah, sah ya kan, bukan sah, kada sah, karena haid hitungannya. Tapi kada apa-apa, kada apa-apa. Jadi boleh tadilah berhubungan badan di waktu istihadah. Sama kayak sembahyang, perempuan tetap wajib sembahyang, itu juga perempuan istihadah tetap wajib sembahyang, itu juga perempuan yang istihadah boleh apa? Boleh berhubungan badan. Sama. Tapi itu tadi tetap harus menjaga kebersihan. Yang ngarannya darah itu suci kan aja darah. Darah suci kan aja. Najis. At-talattuh bil najasati haram. Bercelumur dengan najis itu haram. Ini banyu kami misalnya. Biar main akan pakai tangan haram hukumnya karena at-talattuh bercelumur mengotori tubuh dengan apa? Dengan yang najis itu hukumnya haram. Bersih. Pertama dan apalagi misalnya mengganggu kesehatan salah satu dari kedua pasangan. Waktu istihadah kan boleh berhubungan badan, tapi misalnya sudah pernah berhubungan waktu istihadah garing seikung misalnya, nah berikutnya kalau boleh lagi itu berarti tubuh bersih. Berarti ada apa? Ada mudarat. Haramnya bukan dari segi berhubungan di waktu istihadah, enggak, tapi karena ada mudarat yang warid mendatang karena berhubungan di waktu istihadah tadi. Allah a'lam. Ya, silakan. Mungkin ada dalam otaknya. Alhamdulillah. Sudah haid tadi. Masih dalam masa haid.
Hmm. Hmm. Jadi kan perempuan tadi, yang khususnya perempuan yang kada adatnya, kada kebiasaannya. Artinya kebiasaannya kada pasti. Kadang 5, kadang 7, kadang lebih, kadang kurang. Ini kan adatnya ada. Artinya kebiasaan haidnya itu ada. Kada pasti. Kada tahunya adatnya berapa. Nah, jadi pas misalnya 3 hari berdarah bersih, limbah tuh bersih. Wajib inya mandi, wajib inya sembahyang. Sama artinya wajib, seandainya kada sembahyang, kada mandi, inya sama dengan meninggalkan sembahyang. Walaupun sekalinya ada pulang 2 hari masuk haid. Nah, jadi seandainya inya kada mandi, kada sembahyang di 3 hari, tadinya 3 hari darah. Mbah itu 3 hari suci, dianggapnya kalau pina datang lagi haid biar hadangnya. Jadi 3 hari ini kada sembahyangnya, padahal ada keluar darah lagi. Sekalinya iya juga darah keluar 2 hari. Nah, 3 hari tadinya dihitung meninggalkan sembahyang. Karena hukumnya karena apa? Karena wajib perempuan yang kada berdarah ini, pokoknya darah belanya berhenti wajib mandi, wajib sembahyang. Nah, masalah berikutnya datang lagi haid itu ada hubungannya sama. Jadi bila binian tadi, binian meninggalkan sembahyang di 3 hari tadi, 3 hari darah, 3 hari bersih. Karena gini sembahyang ya kalau kena darah datang haid lagi, nah kada boleh. Tetap wajib sembahyang di 3 hari tadi. Allahu a'lam. Ya. Baik. Sudah kalau lah. Sambung lagi insya Allah. Hukum perempuan menghadapi orang yang hendak berelang lawan dang sanaknya, tapi dang sanaknya ada. Jadi binian tuh yang menghadapi orang dari itu boleh kan? Nah, karena itu pembahasannya minggu depan insya Allah. Jadi agama begitu menutupi perempuan kita lah, binian kita begitu ditutupi oleh agama kita. Kita membaca doa imbah majelis semalam. Kertasnya hilangkan kita deh. Semalam belum dapat terima kasih itu 2 lembar. Kemungkinan kepanasan disiapkan. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana anfa'na bima 'allamtana, Rabbi 'allimna alladhi yanfa'una, Rabbi faqihna wa faqih ahlana wa qarabatina fi dinina ma ahli dhikri wa dzakar. Rabbi wafiqna wafiqhum lima tartadi qawlan wa fi'lan karama wa rizqna kulla halalan da'ima wa akhilan athiya wa lama nafdha bil khair wa nafdha kulla syar. Rabbana aslih lana kulla syu'un wa akhirah biridha min kulli 'uyun wa qudhi anna rabbana kulla dhuyun qabla an ta'tana rusulun akhir rasul anta akraman satar wa salatullahi ta'ala mustafa man ila hakidana wal wafa bi kitabi fil nasi shifa wa ala al-kiram shurafa wa ala sahbihi wa sahbihi al-quran. Allahumma hdina bihuda waj'alna mimman yusari'u fi ridhaka wa la tawallina wa la siwaka taj'alna mimman khalafa amraka wa asab. Hasbunallahu wa ni'mal wakeel wa la hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Ya Rabbana i'tarafna bi annana ikhtarafna wa annana asrafna ala ladha ashrafna fatub 'alaina tawbah تغسل كل حوبا واستر لنا العورات وآمن الروعة واغفر لوالدينا ربي ومولودنا والأهل والإخوان وسائر الخلان وكل ذي محبة أو جيرة أو صحبة والمسلمين أجمعين آمين يا ربي اسمع فضلا وجودا منا لا بكسب منا بالمصطفى الرسول نحظى بكل سود صلى وسلم ربي عليه عد الحبيب وآله وصحبه عداد التشهي والحمد لله في البدء والتنهي سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين في كل لحظة أبدا عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته.